Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Kiranya melalui renungan hari ini, setiap hati kita disegarkan, setiap pikiran diperbaharui, dan setiap jiwa semakin dekat dengan Yesus Kristus. Semoga renungan ini menjadi sarana untuk mendengarkan suara Tuhan setiap hari dan mengalami percobaan pribadi dengannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang rindu untuk mendengarkan suara-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang baru setiap pagi. Saat kami membuka renungan ini, bukalah juga hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti dan menerima firman-Mu dengan sukacita. Roh Kudus, tolong kami agar firman yang kami renungkan hari ini tidak hanya menjadi pengetahuan, tetapi menjadi kehidupan dalam tindakan dan keputusan kami. Pimpinlah setiap langkah kami dan ubahlah kami seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan harian pagi 17 Juni 2025. Aku adalah rumah Kristus. Ibrani 3 ayat 1-6. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapatkan bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus, yang setia kepada Dia yang telah menetapkannya, sebagai Musa pun setia dalam segenap rumahnya. Sebab Ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa, sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala satunya ialah Allah. Dan Musa memang setia dalam segala rumah Allah sebagai pelayan untuk memberikan kesaksian tentang apa yang diberitakan kemudian. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita, jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Rumah Allah menjadi bagian penting dalam pembahasan teks ini. Pribadi Musa dan Yesus Kristus ditempatkan sebagai pribadi yang berperan besar. Dua hal penting dibahas dari kedua figur ini, yaitu mengenai kesetiaan dan kedudukan. Pertama, kesetiaan Yesus dan Musa tidak diragukan lagi. Bisa dilihat di ayat 1 dan 2. Yesus memimpin dan mengeluarkan manusia dari perbudakan dosa, sedangkan Musa memimpin Israel keluar dari perbudakan Mesir. Yesus dan Musa setia, walau umat yang mereka layani keras kepala dan tegar tengkuk. Yang kedua adalah perihal kedudukan. Yesus layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa. Ini bisa jadi ayat 3. Musa adalah pelayan di rumah Allah, sedangkan Yesus adalah ahli bangunan sekaligus kepala dari rumah yang telah dibangunnya. Dan kita sebagai orang percaya adalah rumah yang telah dibangunnya. Di ayat 4-6. Penulis surat Ibrani menempatkan orang percaya sebagai rumah yang telah dibangun Kristus. Genaplah firman, aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Bisa baca di Yohanes 14 ayat 20 dan juga 15 ayat 4. Dan juga tubuh kamu semua adalah bait Roh Kudus. Di Korintus 6 ayat 19. Inilah bangunan rohani di mana Yesus sebagai pemimpinnya. Mengingat umumnya rumah melekat pada identitas dan status pemiliknya, maka rumah Kristus adalah rumah yang dibangun, dikepalai, dan diatur oleh Yesus Kristus. Dengan demikian, orang percaya adalah rumah yang dibangun dan dimiliki oleh Kristus. Yesus Kristus membersihkan setiap orang percaya dan menjadikannya bangunan rohani. Kehidupan orang percaya pun dipelihara oleh Kristus. Saat ini, apakah Yesus berkenan tinggal dan berdiam diri di dalam kehidupan kita? Kita diundang untuk menjadi bagian dari rumah Allah dengan cara hidup yang setia dan berintegritas. Dengan penuh syukur, kita dapat mengatakan, aku adalah rumah Kristus. Itu adalah ungkapan kesediaan bertanggung jawab, menjalani hidup yang mencerminkan pribadi yang ditebus oleh Yesus Kristus. Mari kita hidup penuh ketaatan agar Kristus memiliki hidup kita dicerminkan melalui perilaku hidup kita. Tuhan Yesus pasti memberkati kita. Amin. Sahabat terkasih,
Jika hari ini engkau belum pernah sungguh-sungguh membuka hati untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketahuilah bahwa Dia mengasihimu dengan kasih yang kekal. Dia datang ke dunia, mati di kayu salib, dan bangkit pada hari ketiga, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus tidak meminta kesempurnaanmu, Dia hanya meminta hatimu. Jika hari ini engkau merasakan dorongan dalam hatimu untuk menerimanya, ucapkanlah doa ini dengan iman. Tuhan Yesus, aku mengakui bahwa aku adalah orang berdosa. Aku membutuhkan Engkau sebagai Juru Selamat di dalam hidupku. Aku percaya bahwa Engkau mati di salib untuk menebus dosaku, dan Engkau bangkit untuk memberikan hidup yang baru. Hari ini aku membuka hatiku dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Pimpinlah hidupku mulai sekarang, dan jadikan aku pribadi yang hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa. Amin. Jika kamu telah berdoa dengan sungguh-sungguh, percayalah bahwa surga bersukacita atas keputusanmu hari ini. Carilah komunitas Kristen yang dapat mendampingi pertumbuhan imanmu, dan teruslah hidup dalam kasih dan firman Tuhan setiap hari. Tuhan memberkati. Amin.